Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hans Bower Sirait, Indra Trisna, Rama Cezario Kurnia, Lisa Daswita, dan saya sendiri, Cindy Lovinda, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu cara pengambilan sampel darah sapi. Sampel darah yang diperoleh dari sapi sangat berguna untuk berbagai cara, mulai dari pemeriksaan penyakit, hingga pemeriksaan status kebuntingan. Cara pengambilan darah yang cepat dan relatif sederhana adalah dengan tingkat stres yang rendah dan hampir tak menimbulkan rasa sakit bagi hewan. Dua lokasi utama digunakan untuk mengambil sampel darah yaitu dari vena tulang ekor di kepala ekor dan vena jugularis di leher. Ada dua metode pengambilan sampel darah yang akan dijelaskan oleh Rama Cezario Kurnia. Kepada Rama dipersilakan. Yang pertama ada metode 1, yaitu menggunakan jarum klasik dan jarum suntik dari ekor sampai kepala. Caranya yaitu yang pertama, kurung dan tahan ternak. Yang kedua, angkat ekor dan temukan pembuluh darah tulang ekor di bawah ekor. Yang tiga, bersihkan area yang akan diambil sampelnya. Yang keempat, masukkan jarum ke dalam vena. Jarum dimasukkan dengan hati-hati, tegak lurus dengan sudut ekor. Lalu yang kelima, tarik perlahan ke belakang pada pendorong jarum suntik. Yang keenam, lepaskan jarum dengan cara yang sama seperti memasukkannya. Yang ketujuh, ambil tabung reaksi tertutup dan masukkan jarum ke bagian atas. Yang kedelapan, beri label tabung. Yang kesembilan, pasang kembali tabung pada tempatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hans Bower Sirait. Metode 2, pasang jarum dengan membuangkan jarum yang tajam untuk mengeluarkan darah segar dan masuk ke dalam vena. Selanjutnya, siapkan jarum berujung ganda dan bersih untuk pengambilan darah. Pastikan memiliki jarum di dalam dudukan yang siap untuk tabung. Yang ketiga, sama seperti metode di atas, hewan harus diikat dengan alat penangkap kepala untuk keselamatan pawang hewan. Saat kepala hewan ditangkap, gunakan tali pengikat untuk mengikat kepala hewan ke satu sisi, memperlihatkan sisi lehernya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hans Bower Sirait. Silakan. Selanjutnya, temukan alur jugularis dan vena jugularis. Alur di bawah otot leher adalah tempat vena jugularis dapat dirasakan. Dengan jari, berikan tekanan pada vena jugularis di bawah leher, tepat di bawah tonjolan terbesar otot leher. Kemudian masukkan jarum ke dalam vena pada sudut yang tegak lurus dengan kemiringan leher dan hanya setengah dari panjang jarum. Gunakan jarum 1 inci untuk masuk ke pembuluh darah. Alasan untuk masuk secara tegak lurus ke dalam vena adalah untuk mengurangi tergelincirnya jarum dan kehilangan vena sepenuhnya. Anda dapat memasukkan jarum sendiri terlebih dahulu sebelum memasang pemegang jarum, atau menusuk pembuluh darah saat jarum yang mengeluarkan darah sudah terpasang pada pemegang jarum ganda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pisa. Kepada Pisa, disilahkan. Yang keenam, pasang tabung vakutainer ke jarum di bagian dalam tempat jarum ganda. Biarkan darah mengalir ke dalam tabung sampai Anda memiliki sekitar 3 hingga 5 ml darah. Setelah tabung vakutainer terpasang ke unit jarum, hanya perlu beberapa detik agar tabung menjadi penuh. Selanjutnya yang ketujuh, setelah mendapatkan sampel, lepaskan tabung vakutainer dari unit pemegang jarum. Kemudian lepaskan unit penahan jarum ganda dari hewan. Tarik keluar ke arah yang sama dengan saat Anda memasukkannya. Yang kedelapan, berikan tekanan untuk menghentikan pendarahan. Gunakan kain kasa atau kapus untuk melakukannya. Periksa setiap 5 detik untuk melihat apakah pendarahan telah berhenti. Hanya perlu waktu 30 detik atau kurang sampai area tersebut berhenti berdarah. Yang kesembilan, tutup jarum luar dan keluarkan ke dalam kotak pembuangan biohazard. Dapatkan jarum baru untuk hewan berikutnya dan tutup untuk saat ini. Yang ke-10, beri label tabung. Tabung harus diberi label dengan nomor identifikasi, nama hewan, dan nama peternakan. Yang ke-11, tempatkan tabung kembali ke dalam kotak. Kotak yang berisi perangkat pengambilan sampel darah memiliki baki
bulletin untuk menempatkan tabung vakuum. Yang ke-12, ulangi untuk ternak lainnya. Lepaskan hewan itu dan lanjutkan ke hewan berikutnya yang Demikianlah presentasi kami, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.